Kenapa kita nggak mati aja? Nggak, serius. Gue nggak mau bikin bunuh diri masalah atau apa ya. Tapi maksudnya, kenapa lo itu harus susah-susah kuliah, terus habis kuliah harus susah-susah cari kerja, udah dapet kerja, dapet duit, harus susah-susah cari jodoh lagi, udah dapet jodoh, punya anak, mikirin kuliahnya anak lagi, dan terus gitu. Kenapa nggak kita akhiri sekarang? Mati sekarang gitu. Semua penderitaan itu, semua PR itu hilang gitu aja. Nggak bercanda aja, lakuin. Please nonton sampai habis, oke? Jadi for this past weeks ya, atau di beberapa minggu terakhir ini tuh I just feel a bit down gitu. Gue agak feel down. Banyak lah masalah internal, masalah eksternal, finansial, keluarga, pasangan gitu-gitu. Akhirnya muncullah pertanyaan tadi, kayak kenapa gue harus lanjut, kenapa gue harus menghadapi semua masalah ini, kenapa nggak gue nyerah aja. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu kalian punya jawaban masing-masing, entah itu agama, ideologi, atau kepercayaan pribadi kalian. Which is that's good for you. Tapi menurut gue jawaban itu udah terjawab sejak lama, semenjak gue SMP, atau secara spesifik itu pada saat gue memulai baca Berserk. Ya, gue baca Berserk pas SMP. Dan lebih spesifik lagi saat gue baca Berserk di chapter 22. Apa yang terjadi di chapter 22 dan kenapa itu sangat spesial dan sangat personal bagi gue, dan kenapa itu bisa menjawab pertanyaan tadi. Di chapter 22, Guts itu harus ngelawan 100 pasukan, 100 orang dengan full senjata, full armor, full helm demi menyelamatkan pasukan tentara bayaran mereka, Band of Hawks, yang dimana salah satunya ada Casca, wanita yang dia cintai juga sebenarnya. Dia nyuruh Casca dan yang lain buat kabur dan yang menghadapi 100 orang itu sendiri. Setelah satu malam ya, karena dia main karakter, dia berhasil membunuh 100 pasukan tersebut. Dan karena dia bukan dewa, tetap of course dia istirahat, dia banyak cedera, dia banyak luka, dia butuh waktu istirahat berjam-jam. Dan setelah pulih, setelah sadar, Casca nemuin dia. Kan Casca ini habis diselamatkan oleh Guts pada malam itu. Dia menanyakan hal simple. Kenapa malam itu lo menyelamatkan gue? Kenapa lo meresikokan nyawa lo demi keselamatan gue? Nah, ini kan harusnya scene romantis ya. Scene dimana mereka confess to each other gitu. Tapi jawaban Guts itu malah jawaban yang gue akan ingat sampai sekarang dan akan menjawab pertanyaan tadi. Dia bilang ke Casca kalau, well, gue gak mau nyelamatin lo. Di malam itu ya gue lagi megang pedang aja, dan emang insting gue itu untuk ngayunin pedang itu ke 100 orang ini. Sampai saking kaget itu Casca nanya lagi ke Guts, so that's the only reason you fought 100 men? Just because it's not in your nature to run away. Dan Guts jawab, iya. Apa hubungannya cerita ini sama masalah gue dan sama pertanyaan tadi? Jadi gini, sebenarnya alasan Guts tadi itu cukup familiar dengan salah satu pemikiran Albert Camus yang namanya absurdisme. Apa itu absurdisme? Jadi biasanya Camus ya, yang judulnya The Myth of Sisyphus. Ada salah satu cerita mitologi Yunani tentang Sisyphus. Jadi Sisyphus ini adalah dewa yang sangat licik, sangat curang. Karena kelicikannya dan karena kecurangannya, dia dihukum sama dewa-dewa Olympus, termasuk Zeus. Hukumannya apa? Hukumannya adalah hukuman paling berat semitologi Yunani. Yaitu dia disuruh ngangkat batu ke atas gunung, dan sebelum dia mencapai puncak gunung itu, batunya akan jatuh lagi. Dan dia harus ngulang itu, dia harus dorong lagi batunya ke atas, jatuh lagi. Gitu terus, itulah hukuman. Lu bayangin ya, itu udah workout yang non-stop, gak dikasih makan, gak dikasih apa, lu cuma ngangkat batu doang. Bahkan bukan seumur hidup, sepanjang masa. Nah, gue pengen lo pikirin sekarang, gimana caranya Sisyphus itu bisa kabur dari hukuman tersebut? Gimana caranya dia bisa gak dihukum seperti itu lagi, berhenti dihukum seperti itu lagi? Di tulisan Albert Camus, itu ditulis kalau one must imagine that Sisyphus was happy. Jadi dewa yang ngangkat batu tadi, lo harus bayangin kalau dia tuh happy ngelakuin itu semua. Dan ketika dia happy ngelakuin itu semua, ketika dia nggak nganggap itu hukuman, ya udah, hukumannya selesai. Karena dia nggak nganggap itu dihukum, dia anggap ya udah, gue semangat ngeliat batu ini, itulah my whole purpose untuk ngangkat batu ini dan jatuh lagi. Nah, konsep ini namanya absurdisme, di mana Camus jelasin kalau ada dua hal yang bentrokan nih, yaitu hasrat manusia untuk menemukan makna, dan dunia atau kehidupan itu yang nggak ngasih makna tersebut gitu. Dan pilihannya tuh cuma 3 buat kalian facing that reality. Yang pertama adalah kalian menyerah, bunuh diri, yang gue bilang tadi. Yang kedua itu kalian mencari makna-makna eksternal.
dengan agama, ideologi, kepercayaan pribadi, and which is cool if that's your thing, praise the Lord, type of shit. Dan yang ketiga, itu adalah kalian rebel. Rebellion yang dimaksud itu bukan menghancurkan dunia gitu, tapi dimana kita sadar kalau hidup tuh seabsurd itu, kalau kita nggak ada makna itu, kalau kita bahkan mungkin cuma a cosmic joke, dan still live the fullest. Sama seperti Sisyphus yang tahu kalau batunya bakal jatuh, tapi akan tetap happy ngelakuin itu semua. Atau seperti Guts yang udah nggak ada. Kalau kalian baca Berserk itu dia udah nggak punya alasan lagi buat ngangkat tuh pedang, but he still do it. Karena ya gue nggak mau tunduk pada absurditas ini. Sesimpel karena ya gue pengen rebel against you aja. Sesimpel karena ya gue nggak terima aja diginiin. Jadi mereka tetap menjalankan hidup ini tanpa makna, tanpa backup apapun, and live the fullest. Bagi gue batunya Sisyphus dan pedangnya Guts itu adalah simbol dimana hidup mungkin bisa semenderita itu, seenggak jelas itu, seabsurd itu. Ya tapi gue tetap jalan aja. Karena kayak ya there's no better choice. Kalau misalnya at the end of the day kita mati, kenapa kita harus mati sekarang? Kalau misalnya memang kita harus menjalani hidup yang absurd ini, kan pilihannya dua. Kita akan melakukan itu dengan segala bentuk penyesalan, penderitaan, dan segala komplain. Atau ya kita imagine, kita bayangin kalau Sisyphus itu happy, kita bayangin kalau Guts itu happy. Maksud gue, jadi poinnya apa, kenapa gue muter-muter gini? Maksud gue, gak ada urgensi bagi kita untuk mencari tahu jawaban tersebut. Gak ada urgensi buat kita untuk tahu kita diciptakan untuk apa, tahu makna dari semua penderitaan ini apa. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Ya menghadapi itu semua. Terus gitu aja, sebenarnya gue lagi punya existential crisis aja, makanya gue bikin ini. Jangan lupa subscribe.